Ser ah, serba-serbi ahensi. Hello, hi good people. Halo Best. people, aduh ketemu lagi Pak, udah lama ya. Bukan main lama Iya, juga. iya. Kita kepotong lebaran, gimana liburannya? Ya liburan ya biasa aja. Seneng Jakarta sepi. Oke. Kita nggak kemana-mana soalnya. Ya, ada bintang tamu kayaknya nih Bas. Ada. Jadi begini, kita kan itu serba-serbi agensi itu tidak lepas dari third party. Ya. Ya kan kita selalu hubungan dan salah satu ini adalah untuk production house. Banyak Chris kan production house ya, tapi kita tetap pas bikin film harus ada production house. Nah sekarang ini tamu kita ini pernah ngikut di production house. Ya. Yang sebelumnya nggak pernah. Gitu loh. Ya. Ya jadi aneh aja tapi ya sudah lah dijalanin aja gitu loh Riz. Oke. Gitu. Mungkin bisa dikenalin dulu namanya karena mungkin teman-teman. Aku Lila. belum Nama aku tahu. Lila. Ya. Aku anak beliau. Oh, ternyata Living legend ini. Tuh, mirip kan? Oh, gitu. Aku anak keduanya, Papa. Sekarang kerja sebagai apa? Sekarang aku sebenarnya orang dapur, kitchen. Oh. Aku tuh kitchen staff. Kitchen chef gitu. Oh, oke. Nah, Gitu. tadi kenapa akhirnya bisa tertarik nyemplung ke dunia PH gitu? Dulu awalnya memang pas waktu kuliah itu disuruhnya ke advertising. Oh. Cuma ternyata emang gak suka. Akhirnya terus ke Bali. Emang kerja di dapur bla 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 bla. Terus begitu ada bombing tuh 2002 ya? Ya 2002 yang bom itu loh. Yang bom Bali pertama itu. Ya. Suruh pulang. Begitu suruh pulang terus pas banget papa itu ada Jarum Ya. 2003-nya. Terus kayak cobain kali ya gitu freelance gitu, pengen tahu kan kayak apa gitu. Jadi ya udahlah, itu tuh awalnya Jarum itu yang Jawa Bali ya, Bang. Jawa Bali yang kombi. Ya. Itu aku cobain pertamanya. Langsung 3 minggu. Oh, 3 minggu. 3 minggu itu langsung. Pertama kali aku masuk itu langsung 3 minggu itu yang shocknya yang gila banget gitu. Itu di PH berarti ya? Iya. PH-nya ya? Iya. Bukan di agensinya kan? Enggak. Oh. Kamu masuk sebagai apa dulu ya? Pertamanya sih kayaknya kan nggak tahu kan, pokoknya udahlah cobain aja gitu. Terus ada tuh baru tahu pertama tuh ada yang si apa boy crew list kan, crew list. Terus begitu ngeliat namaku nomor 3 dong. Jadi si Bob Chapel, terus ada Mas Gun, terus ketiga aku. Jadi aku tuh sebagai asistennya Mas Gun, second AD nih judulnya gitu. Assistant director. Yes. Iya. Asisten sutradara ya? Iya. Di bahasa Indonesia Iya. ya? Gitu. Itu kayaknya keren banget kan. Gila, nama gue nomor 3 gitu di list gitu di bawah itu. Cuma nggak gitu sih waktu udah mulai syutingnya nggak gitu. Itu 3 minggu syutingnya? 3 minggu. Wah, saya aja yang kerja di advertising paling lama 3 hari, Bang. Itu Ini yang orang yang bukan orang advertising bisa 3 minggu emang tahan. Kita itu maksudnya gini, 3 hari aja udah sariawan. Iya benar. Udah sariawan, udah meriang-meriang gitu 3 minggu. 3 minggu. Itu kan bukan dari yang kalau kita kan biasa lembur ya. Emang pas waktu di Kalau Set tuh misalnya suka lembur juga, kalau di F&B memang lembur biasa. Cuma kan udah tahu kerjaannya jelas kan gitu, ngapain gitu. Kalau ini kan bener-bener buta sama sekali. Jadi cuma ngikutin arahan, lah nanti begini, nanti begitu, ikutin aja mereka ngomong apa gitu. Nah, pas waktu itu kan berarti sama Abah dong Iya. syutingnya. Kira-kira ada yang tahu nggak anaknya Abah pas waktu di syutingan itu? Mungkin kalau misalkan itu ada privilege sendiri gitu. Wah, ini kayaknya anaknya Abah agak spesial gitu. Enggak. Jadi waktu aku masuk aku bilang sama papa bahwa jangan sampai mereka tahu aku anak papa. Gitu. Jadi saya ketemu di set, misalkan saya ketemu Bob Chapel kan, sama Gunawan asistennya itu kan. Nah dia kan asistennya Gunawan dong. Dia selalu ngintil kan, ngintil ya. Saya sih ngobrol aja sama ininya gini. Sangat tegur. Biasa aja. Pura-pura nggak tahu ya? Iya, pura-pura nggak nggak tahu. Jadi kalau nawarin sesuatu juga, Pak Togornya perlu ini gitu. Ah. Jadi aku nggak bilang gitu. Aku pokoknya jaga banget supaya jangan ada yang tahu nih gitu. Tapi gini ya,
Kalau pengalaman aku ini rumor ya, rumor kalau misalkan ada anak baru yang masuk PH, katanya itu biasanya suka digojlok dulu. Iya. Pokoknya dikerjain deh, apalagi kalau misalkan nih anak PH-nya ini atau yang masuk produksi itu dulunya bekas anak agensi. Wah itu saya pernah dulu. Abis ya? Ada sutradara nawarin, kamu mau nggak jadi asisten sutradara gitu. Cuman kamu harus tahu ya, nanti kalau misalkan masuk ke dunia produksi gitu, production, itu kalau kru-kru tahu lu anak agensi, bisa dikerjain katanya, pokoknya diresein lah gitu. Misalkan, ayo udah siap syuting nih, gitu. Pokoknya ada alasan lah, anak wardrobe, anak ini pasti lu dikerjain gitu. Tapi biasanya awal-awal doang katanya. Jadi lu harus siap dengan kondisi dikerjainnya kayak gitu. Nah, pas waktu itu kayak gitu nggak? Justru kan pada waktu belum tahu, jadi sebelum mau syuting itu kita kan di Prapanca tuh, kita masih di Prapanca kan. Itu sih enggak sih, jadi aku benar-benar pernah ada satu waktu, satu kejadian, aku itu dibimbing sama Mama Sen. Dia orang produksi kan, jadi terus pada saat itu aku dikasih tugas sama orang art yang kamu kan nggak ngapa-ngapain nih kata gitu, kamu tolong dong cariin ini gitu. Ya aku sih kerjain aja gitu, kerjain sampai sore tuh cari tuh barang tuh. Terus ditelepon nih sama Mama Sen ini, kalau Mama Sen tuh tahu, cuma aku juga udah bilang Mama Sen mah nggak usah ngomong ya, aku kayak kategori gitu. Oke nggak apa-apa lah gitu. Cuma pada saat itu kayaknya bocornya di situ, bocornya di situ. Coba saat itu waktu diproduksi dulu kan. Terus dia telepon, kamu di mana? Kok nggak ada di kantor seharian? Terus aku bilang, aku lagi disuruh cari barang-barang sama anak art, gitu. Terus Mama Sen langsung bilang, pulang sekarang ke kantor. Pokoknya Mama tunggu sekarang mesti pulang, gitu. Pas aku sampai sana, aku juga nggak enak juga sih sebenarnya. Pas aku sampai sana, orang art tuh langsung datang ke aku, langsung yang, Mbak maaf ya saya suruh-suruh gitu. Terus aku yang ya nggak apa-apa Pak, aku juga nggak ngapa-ngapain kan gitu. Ternyata aku baru tahu dari Mama Sen bahwa Mama Sen tuh ngomong, kamu ngapain nyuruh-nyuruh Lila, dia tuh kan bawahan aku kata gitu, dia kan di bagian produksi juga, itu tuh anaknya Patah Gore. Aku ya mampus deh gue ketahuan gitu. Tapi abis itu aku pokoknya bilang, aku udah negesin bahwa jangan jangan diistimewain, biasa aja gitu. Aku tetap bisa ngerjain semuanya kok gitu. Ya. Tapi habis itu kru-kru yang lain gimana? Enggak sampai keseluruhan kru sih belum enggak semua tahu gitu. Paling yang dari produksi awal aja yang masih di Prapanca itu kan gitu. Itu 3 minggu itu berapa kota dulu? Apa satu kota atau beda-beda? Jawa, Bali, terakhir pokoknya di Jawa Tengah, versi Jawa Tengah 1, Jawa Timur termasuk Madura, mau satu lagi Bali. Iya. Masing-masing seminggu. Iya gitu. Gitu. Itu apa? Iklan rokok jarum. Nah, habis cerita ikutan syuting atau ya produksi itu kira-kira gimana tuh pemikiran Nila terhadap dunia perproduksian di balik layar iklan lah. Maksudnya menyenangkan atau misalkan ternyata capek juga ya kerja sebagai dunia di balik iklan gitu. Iya. Dua-duanya sih. Capeknya emang capek parah. Maksudnya aku kayak orang nungguin matahari terbit, nungguin matahari turun gitu kan. Cuma serunya aku bisa jalan-jalan. Buat aku seru aja gitu, terus ketemu orang baru. Kayak gitu kan, aku juga nggak diharusin. Jadi aku benar-benar ke semua aja gitu, dari bantuin PU lah, ke art lah, kemana aku kerjain aja gitu. Seru sih menurut aku. Terus habis itu punya pikiran pengen masuk dunia PH sekalian atau enggak? Enggak. Kenapa tuh? Kalau untuk beneran rutin gitu untuk masuk ke situ aku enggak sih. Cuma aku pikirannya enak juga ya kalau freelance kayak gini gitu. Jadi enakan di freelance aja. Iya, enakan freelance aja kalau buat aku gitu. Tapi menurut saya ada ya alhamdulillah juga kan awal pertama kali kan sebagai AD 2 dong, AD 3. Tapi setelah itu kan yang ikut banyak lagi kan. Tapi bukan AD lagi, udah ada bagian art lah, bagian ini, bagian apa kayak gitu loh ya.
Jadi yang mau bagian art ya sama aja kayak orang-orang art, disuruh pungutin sampah lah apa gitu. Mungkin sih gitu. Nggak pernah jadi bagian chefnya di dapurnya. Pernah, tapi itu udah tahun terakhir tuh, udah yang tahun 2008 apa tahun 2000 berapa tuh, itu mulai tuh masuk yang buat apa namanya, craft and service ya, tapi yang buat kliennya gitu, cateringnya, yang di tempat gitu. Yang di tempat, tapi sisanya sih sebelum itu sih aku bener-bener selalu tuh di bawahnya Mama Sen itu yang produksi. Mama Sen tuh produksi kan? Iya produksi ya. Nah, tapi Mama Sen tuh ngebolehin aku untuk kamu mau nyobain apa, mau bantuin bagian mana nggak apa-apa gitu, nggak ditentuin gitu. Kamu suka ke art boleh gitu, kamu ngangkatin sampah silahkan gitu. Jadi aku semana-mana aja. Tapi kalau secara habis itu kan udah tahu tuh bagian art, bagian director, terus mungkin di departemen yang lain ada wardrobe dan segala macam. Kira-kira kalau misalkan mau nyemplung lagi ke dunia PH, mau bagian mana? Art kalau aku sih. Bagian art. Karena seru banget menurut aku. Mereka kan benar-benar bangun yang panggung dari kosong terus jadi gitu, jadi sesuatu, itu menurut aku sih seru sih. Gitu. Nah itu nyambung nggak sama pendidikan, latar belakang pendidikan? Harusnya nyambung karena aku advertising kan. Cuma itu kayaknya nggak kepake sih. Itu kayaknya nggak kepake, jadi aku benar-benar belajar di di tempat aja pada waktu aku tentang nyemplung di situ. Sisanya aku nggak sama sekali. Lebih suka crafting gitu ya. Bikin apa namanya mock up. Iya, karena seru, mereka tuh kerjanya banyak kan gitu, dari mulai bikin apalah, ngelukis, harus ngewarnain ini, harus ini gitu. Buat aku seru. Gitu. Ya. Terus Mbah, kalau misalkan selain Nila ada anak abah yang di advertising juga? Nggak ada. Ya otodidak aja masing-masing gitu ya. Tapi ya rata-rata sih ya sekarang semua orang juga bisa sih kan, gadget freak kan, bisa ini, tapi udah beda-beda aja. Beda-beda aja sih urusannya gitu. Jadi nggak ada yang khusus gitu loh ya, masuk tuh nggak ada deh, itu sembara sih gitu. Ya tapi hidup aja tuh seneng-seneng aja sih gitu Res. Ya. Gitu. Kalau pas waktu itu ya, balik lagi pas waktu pengalaman syuting, berarti 3 minggu gitu. Itu nggak pulang-pulang ya berarti? Enggak, itu langsung tuh. Pokoknya pertama kita Bali dulu. Ya Bali. Bali terus Bromo kan? Ya Bali, Jawa Timur. Ya, terus terakhir Jogja. Yang terakhir untuk Jawa Tengah. Seminggu gitu loh. Oh, lumayan ya. Lumayan. Tapi kalau dia kan naik pesawat. Terus kalau naik darat dong. Naik kru ya sama kru. Iya. Sama. Mantap. Iya ya, kalau kru bener. Iya, kan kita jongosnya. Iya. Papa di mana? Papa sudah nyampe. Oke. Aku masih jauh banget. Iya, kita kadang-kadang kalau anak yang dari agensi tuh nggak ngerasa ya Mbak, karena kalau kru gitu kan harus pakai mobil, kalau kita kan udah kasarnya ya lebih enak lah ya. Soalnya apa, agensi itu kan kliennya dia. Iya betul. Iya dong, jadi dia mesti ya nyenengin klien, ya itu agensi dong. Ya gitu, jadi kalau gitu sih papa makanya itu enaknya yang bagian yang enak-enak aja gitu loh. Tidak diragukan lagi anaknya. Tapi enggak Pak, ikut aja deh ke Papa gitu. Enggak sih. Aku beneran ngikutin sama kru-kru lain. Nah, kalau Lila punya ini enggak tips ataupun saran misalkan buat teman-teman yang mungkin pengen nyemplung di dunia industri iklan lah, industri kreatif terutama di PH produksi. Kira-kira apa sih yang harus dimilikin, mungkin dari skill atau misalkan karakternya gitu, yang kalau misalkan mau nyemplung di dunia produksi iklan gitu? Kalau dari skill mungkin dibilang nggak tahu sih, kalau menurut aku mungkin harus ada ya gitu, kalau dia punya lebih bagus. Tapi yang menurut aku yang lebih penting sih mentalnya sih. Jangan baperan gitu, karena kan kalau orang udah segitu capeknya terus ngomong bisa ngegas dikit, jangan masuk hati gitu. Pasti emang karena kita tahu kondisinya panas banget, kita udah nunggu jam-jaman gitu. Menurut aku mentalnya sih yang penting, harus dibawa ya udahlah gitu, emang begitu gitu. Apalagi sebagai kru ya
gitu sebagai kita nih yang jongos-jongosnya di bawah-bawah nih gitu, yang kena panas lah, hujan lah, apa segala macam gitu. Mental sih kalau menurut aku. Ya jadi selain apa tuh mental ya mungkin yang apa kayak kita bahas sebelum episode ini attitude kan. Oh ya ini menarik nih Bah, mungkin kita bakal bahas lagi lebih lanjut ya. Iya. Masalah attitude ini. Yes. Berarti harus punya mental yang kuat ya, benar emang. Iya menurut aku sih. Kalau dikata tadi kan banyak rumor bahwa kalau misalkan mau masuk ke itu kan harus siap kayak di pelonco dulu ya. Iya. Kalau kita anak-anak baru katanya sih dulu kalau mau jadi kameramen tuh harus dari angkat-angkat kabel dulu katanya gitu. Baru bisa jadi mungkin nanti operatornya bisa baru diajar katanya ya. Iya. Itu sih rumor, nggak tahu zaman sekarang kayak gitu. Ya soalnya setahu saya juga misalkan dari kameramen kan banyak tuh yang orang disebut puller kan. Dia cuma datang hanya buat gini doang. Ya. Tapi si kameramen sih diem aja gini, udah cocok nih, oke udah gitu. Awalnya ya kayaknya sih semua begitu ya. Ya. Harus dari yang ngaco-ngacoan aja kan. Ada yang kalau nggak salah ada ya runner ya. Ada. Runner ya itu ya dari istilah runner aja kan dia kan lari-lari kan untuk urusan yang apa-apa. Ngampuk situ, ini kurang apa, gitu. Karena kan aku juga begitu. Tuh, pada waktu yang sempat yang jarum, ini nggak apa sih ngomong jarum biji gitu, nggak apa sih? Nggak apa-apa ya. Ya ntar ya sensor lah kalau nggak bayar kita sensor. Pada waktu yang kalau mau nggak disensor kita bisa bayar dulu. Pada waktu itu aja kan juga aku jadi sebenarnya basicnya pas selama aku ikut apa itu jatuhnya runner sih. Jatuhnya runner. Jadi emang aku mesti ngeblok jalan. Jadi pada waktu itu sempat ada kita syutingnya di Bandung di jembatan apa tuh Pak? Pasopati itu kan baru banget tuh. Dan itu kita mulai syuting itu jam orang pulang kantor. Sementara aku ditempatin di ujung supaya mobil nggak bisa lewat. Jadi pada waktu take gitu. Itu aku harus dengan seberani mungkin aku harus maaf ya Pak jangan lewat. Jadi aku harus halangin. Terus begitu udah cut kan semua barang masuk dong. Itu kan semua mobil lewat nih. Banyak lah kan makian, bikin macet lo dasar lo ini aku iya Pak maaf Pak gitu. Jadi emang itu gila sih emang semuanya tuh emang harus dikerjain aja gitu. Tapi nggak usah dia waktu kejadian itu juga, aduh pas mau teknik pasti bikin macet dong. Pasti. Ya, macet kan terus akhirnya saya sendiri juga ya udah sembunyi di kolong jembatan gitu. Iya kan dia kan enggak dong adem gitu enak gitu cuma ngeliat dia layar ya oke bagus lah kita lari-larian nih suruh stopin jalan jangan lewat. Soalnya beneran yang begitu ngelewat tuh ya namanya juga bikin macet kan. Kita aja sudah bikin macet kan nggak lucu kan. Marah. Suka marah, asli marah. Ini beneran marah. Ya kita dengan marah ya memang kita yang salah ya udah aja senyum aja marah gitu. Nggak bisa ngapain juga. Iya makanya nggak bisa baper kan, jangan baper gitu. Benar. Harus tetap sopan. Nah, selain itu ada sesuatu yang menarik lagi ya pengalaman yang nggak bisa dilupain selama ikutan syuting ataupun ya selama produksi iklan lah. Kalau pengalaman yang nggak bisa dilupain tuh banyak, kayak dari mulai mistis ada. Terus kalau misalnya dari mulai aku pertama ngerasain rasanya begitu orang ngomong it's a rap gitu, itu buat aku tuh aku nggak kebayang bahwa bakal bisa seterharu itu gitu. Karena aku ngerasa kayak gila kerja keras kita semua nih gitu. Gue ngerasain jadi ini itu terus begitu it's a rap tuh itu beneran kayak nggak nyangka gitu aku bahwa rasanya tuh apa ya kayak nggak bisa dijelasin terharu banget gitu terus kayak selesai nih beneran selesai gitu kayak puas banget gitu itu sih rasanya. Tapi saya boleh ditambah itu tuh benar khususnya waktu di It's a Rap itu waktu 3 minggu itu syuting. 3 minggu itu sih. 3 minggu syuting kan pertama kali di ini, terus yang terakhir sekali di Sandi Prambanan udah sore memang itu udah last shot gitu ya. Udah dapet apa segala macam, check the game begitu udah lihat segala macam clear, diteriak dong It's a Rap gitu. Wah. Ya saya ngomong begini ya masih terharu gitu. Rasanya tuh gimana gitu, itu sih pengalaman pertama aku yang ini rasanya orang tuh begitu ngomong It's a Rap tuh
selega dan seterharu itu gitu. Iya. Itu sih. Tapi kan kalau kru habis It's a Wrap kan masih harus kerja kan? Masih dong. Masih dong. Kalau kita mah, wah udah kelar nih, ada sisa makanan gak nih? Ambil minuman, ambil makanan bungkus. Iya benar. Gitu kan kalau anak agensi kan gitu ya. Iya. Tapi kan kalau kru kan masih harus beres-beres. Iya, benar sampah gitu, ngangkut sampah segala macam. Tapi ngerjainnya tuh udah yang kayak kita udah kelar nih, jadi bebenahnya kayak udah nggak beban lagi gitu. Itu tadi yang pengalaman mistis apa pas waktu di mana tuh? Bali. Oh, ya. Bali itu di hutan bambu. Kita syuting di hutan bambu. Aku itu jatuhnya kayak hilang. Kamu bagian art kan ya waktu itu? Iya. Hilang kayak gimana? Blank gitu atau? Enggak, jadi aku tuh harus ngerapihin si jalannya supaya si kombinya nanti arahnya gimana. Sambil ngerapihin si bambunya itu, aku tuh jalannya mundur. Oh. Supaya enak kan gitu, sambil mundur terus aku pikir oke lah kayaknya udah cukup jauh nih, nggak akan sampai sini gitu kan si kombi. Aku mau balik lagi nih ke tempat kru itu berada nih semuanya. Aku nggak bisa nemu jalannya. Aku balik muter, aku balik lagi ke situ. Sampai akhirnya aku taruh rokok nih, salah jalan kali ini gue nih gitu. Aku taruh rokok, aku muter lagi, balik lagi ke situ sampai 3-4 kali. Akhirnya aku duduk diem, terus aku kayak sembahyang dulu, baca-baca doa segala macam, aku tarik napas, terus nggak lama ada orang unit lewat depan aku. Lewat aja gitu, pas aku lagi diem terus dia, kamu ngapain lah sendirian gitu-gitu. Terus situlah dikumpul sama anak-anak. Pas aku nengok itu kayak nggak jauh, itu di situ kombi dan semua kru ada di situ. Tadinya aku nggak lihat, padahal aku duduk di situ sama. Itu tuh sih Bali tuh beberapa kali lah. Bali, Jogja juga. Itu banyakan mistis-mistis gitu. Mungkin nginjek sesuatu kan? Nggak tahu ya kan ya gitu mungkin aku sampai yang aduh kalau udah salah maaf ya gitu, karena beneran nggak nemu jalannya asli deh. Tapi pas aku duduk itu tiba-tiba kayak ya di situ gue bisa lihat gitu, tapi tadi aku nggak lihat. Terus mistis yang lain? Mistis yang lain itu sama di Bali juga, sama lagi pohon bambu juga. Aku harus bagiin call sheet tiap malam untuk announce kan ke klien lah, ke agensi supaya besok pagi bangun jam sekian ya gitu. Ini aku mulai itu sekitar 10:30 setelah semua kerjaan aku selesai. Aku lagi sendiri memang, selalu bagiin call sheet tuh sendirian. Jadi posisinya tuh kalau yang si orang-orang enak ini kan hotelnya yang bagus-bagus dong, yang depan-depan gitu. Jadi aku tuh pertama dari situ muter. Nah untuk balik lagi dari gate depan sampai ke gate kita si kru ini itu tuh main jauh. Pas aku jalan, jadi samping aku itu pohon bambu kan. Pas aku jalan tuh si pohon bambu itu kerasa-kerasanya pelan. So aku berasa kok kerasa ngikutin. Aku lari dong. Dia ikut lari juga. Jadi ikut kenceng juga. Itu sih parah sih. Aku larinya udah kayak pontang-panting udah nggak jelas. Karena harus bagiin kosi tiap malam. Nah itu biasanya di situ. Ya. Kayak gitu. Tapi biasanya yang paling sering diganggu tuh emang kru sih kayaknya ya. Iya, kayaknya selama syuting sih aku nggak pernah belum pernah pengalaman yang kayak gitu. Tapi ya pas waktu di syuting yang bersamaan itu kru tuh wah semalam ada yang mindahin gitu. Oh gitu ya? Iya, masa tidurnya di mana terus paginya di mana. Parah sih yang kayak gitu. Aku nggak sih. Pokoknya ya dalam waktu yang sama di lokasi syuting yang sama gitu kan kita nginep gitu kan. Kita nggak pernah kalau secara pribadi ya nggak pernah ngalamin hal-hal yang mistis kayak gitu. Tapi biasanya kalau besoknya wah kru ini pada ngobrol semalam bla 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 gitu. Oh, ada kejadian. Gak tahu ya? Nggak tahu. Kalau saya sih biar gimana pun jadi akhirnya saya juga bilangin sih ke syuting kemanapun juga. Apalagi kita kan suka keluar kota kan kemana-mana. Yang penting mohon izin aja. Ya kan, mohon izin. Ya udah kita juga nggak macam-macam sih. Kita nggak akan macam-macam gitu. So jangan macam-macam aja sih. Ya. Balik lagi attitude. Ya, gitu loh. Nah, kalau yang tadi mistis nih, paling bikin kesel apa tuh pengalaman pas waktu syuting? Biasanya kalau misalnya sampai sekarang tuh kayaknya gedak banget nih gitu. Atau ada nggak pengalaman yang bikin kesel gitu? ke mistis itu ya? Bukan yang apa aja gitu.
Yang paling ngeselin sih bagian call sheet sih. Karena tiap malam, selalu malam, karena baru jadinya malam dan itu harus nyebarinnya tuh sendiri gitu. Kalau di hotel kan berapa lantai ya kita untuk kru kan banyak banget tuh. Itu kan mesti satu antara panik juga sih sebenarnya, antara takut juga gitu. Itu sih, tapi kalau yang lain nggak apa-apa sih. Nggak ada yang gimana. Paling berkesan selama ikut syuting apaan? Selain tadi ya, yang mana ke Turki 3 minggu itu. 3 minggu. Oh, ada juga yang seru tuh yang ke Kudus, yang pabrik. Oh iya di pabrik. Itu menurut aku bagus banget sih. Itu seru banget gitu. Maksudnya nggak, karena aku ke syuting kan jadi kayak tahu ya, aku pernah ke Madura gara-gara syuting gitu kan, nggak kepikiran juga kalau lagi orang biasa gue pengen jalan-jalan ke Madura kayaknya nggak kepikiran kan kalau aku. Tapi aku nyampe di Madura gitu. Terus yang di Kudus itu sih menurut aku yang pabrik, kita ke pabriknya itu menurut aku tuh itu bagus sih. Iya. Terus sama Abah cuek-cuek aja selama syuting. Cuek-cuek aja sih ya, Bang. Jarang ketemu. Oh, jarang ketemu ya? Jarang ketemu. Kan dia di tenda, bagus pakai AC. Oh iya. Kita kan bawa pohon. Iya. Jadi nggak relate kayaknya dia cerita sama aku. Tapi pas waktu ini nggak pernah, Bah. Pas waktu misalkan tadi tuh ke hilang di Bali gitu. Pernah nggak cerita pas waktu lokasi syuting? Ngomong. Aku bilang sih kayak biasanya kan dia duduknya sendiri tuh kan, nggak gabung tuh dia sama manusia, duduknya sendiri gitu kan. Jadi aku datangin kayak belaga gitu, terus ntar dia bilang, "Pah, tadi aku hilang tahu gini gitu." Oh iya aku tadi hilang ini. Oh ya udahlah, jangan terlalu pisah-pisah gitu. Tapi setelah lama-lama akhirnya ya udah kayaknya karena krunya itu lagi ya Pak. Iya. Jadi pada tahu, tapi untungnya aku tetap bisa melakukan pekerjaan aku tanpa dipandang ini anak kategori nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Alhamdulillahnya sih itu gitu. Jadi mereka juga bisa ngeliat bahwa mau kok Lila disuruh-suruh apa juga mau gitu. Kalau film director berarti udah banyak ya kerja sama bermacam-macam film director atau hanya beberapa orang aja? Beberapa orang sih. Karena pada waktu iklan itu banyakan pakai satu orang ya. Iya, director dulu selalu Bob Chappell. Jadi grupnya itu juga sama Mas Gun selalu ada itu. Ya. Terus kalau dari film director gitu dari itu yang bisa diambil, mungkin ada pelajaran yang bisa diambil dari mereka apa? Kayaknya mereka sih memang selalu waktu. Mereka tuh emang nggak pernah, mereka benar-benar hargain waktu. Jadi emang jadi disiplin juga sih sebenarnya, memang berasa dapat pelajaran tuh disiplin karena mereka benar-benar ngargain waktu kan gitu. Pokoknya gue nggak mau tahu jam 5 di set ya jam 5 gitu, kita harus jam 3 sebelumnya gitu. Jadi waktu sih kalau mereka tuh orang bule tuh memang kayaknya mereka sangat-sangat waktu sih menurut aku. Tapi itu pas waktu syuting ya, apalagi pas waktu awal langsung 3 minggu bicara kan capek ya 3 minggu, kita kan kadang-kadang juga 3 hari udah kelayangan gitu. Iya. Gimana? Aku kadang-kadang kalau kru itu gila juga sih, misalnya. Ya, gila menurut saya kru gila. Kalau kru itu kan biasanya kalau kita jam 5 aja mereka kan bisa 2 jam sebelumnya gitu. Iya. Gitu. Terus kalau kita udah balik mereka kan masih beres-beres. Nah, pas waktu itu kan pertama kali syuting. Itu gimana cara menjaga kondisi fisik biar nggak tepar lah kan? Itu kan kalau bagi kita aja yang 3 hari syuting, walaupun agensi kan besoknya biasanya udah ada yang meriah. Iya, masa kayaknya besok nggak masuk deh, udah kecapean gitu kan. Apalagi yang 1 minggu udah deh pasti banyak yang tepar gitu. Nah kalau Lila dulu gimana tuh, kan baru pertama kali syuting, tapi bisa ngikutin dan jaga fisiknya kayak gimana tuh? Untungnya aku memang pada dasarnya orangnya orang malam. Jadi udah gitu masih muda juga kan. Dulu waktu itu masih umur 23. Jadi kayaknya masih oke aja gitu, begadangan lah, ina itu gitu. Kalau untuk yang sampai paling vitamin doang, terus banyak minum air putih, tapi sisanya sih udah aja sih gitu. Emang kayaknya karena aku menikmati ya. Jadi aku ngerasa capek, tapi bukan yang anjir gue capek banget nih mau mampus, nggak sampai gitu sih gitu.
Ya mungkin juga menurut Papa sih lingkungan kamu juga. Iya. Dia kan bergabung dengan ya wardrobe lah, ya makeup lah, ya apa ya mereka juga kan seru banget kan gitu, mereka orangnya seru banget gitu. Jadi buat aku kayak supportnya tuh banyak banget gitu dari situ gitu. Nah itu yang paling pertama pas waktu ikut syuting, siapa sih yang menurut Ila yang mungkin paling ngebimbing, paling banyak ngasih pelajaran lah pas waktu kira-kira siapa? Mama Sen. Mama Sandy itu sangat-sangat membantu aku. Dia yang ngasih tahu aku pokoknya jelek bagusnya syuting tuh nanti gimana, negatifnya look gimana, apa segala macam itu Mama Sensei. Itu dia yang benar-benar ngebimbing aku awal banget. Gitu. Mesti apa itu Mama Sen. Walaupun paling aku kadang-kadang nanya juga sih sama Papa sedikit, kan bisa SMS ya. Ya SMS dulu. SMS lah gitu. Ini kira-kira aku gimana ya gitu. Tapi karena nggak bisa conversation yang panjang gitu kan. Jadi paling aku nanya Papa Mama Sandy itu. Gitu ya, produksi itu. Aku tahu banyak tuh dari mereka gitu. Tapi kalau zaman sekarang mungkin malah jarang ya, Bah, yang syuting boro-boro sekarang mah jauh ya. Itu zaman itu kan ya di situlah bedanya kita ngomonginnya. Kalau sekarang kan kebanyakan sehari di studio. Asal keluar taruhlah aturannya syutingnya 3 hari, tapi ngomong sama klien paksain 2 hari ya. Gitu kan. Itu emang umum sih, umum banget. Apalagi sekarang ada digital. Makin lagi bedanya lagi situ. Nah, zaman digital udah sempat ikutan? Enggak. Berarti nanti kalau ikut syuting pasti ada pengalaman baru lagi ya. Karena kita juga yang orang lama juga wah ketika digital kayak gini ternyata ya. Dari segi persiapan, dari segi nanti eksekusinya, editingnya pasti beda lagi. Ya kalau menurut saya sih secara keseluruhan nggak akan ada unsur grand. Ya nggak ada unsur grandnya sama sekali, nggak ada. Oke. Terakhir deh, mungkin Lila ada pesan lagi. Tadi kan udah secara mental kita harus kuat ya untuk ini apa kalau misalkan mau nyemplung di dunia produksi lah gitu. Nah selain itu ada lagi nggak mungkin biar bisa masuk ke dunia apa namanya, kalau dulu kan maksudnya Lila kebetulan ada abah lah gitu, ada banyak kenalan. Nah buat orang-orang yang mungkin nggak punya channel ke dunia produksi, kira-kira ada tips nggak sih kalau mau masuk gitu? Mungkin tipsnya paling kalau menurut aku sih kalau misalnya emang suka terus bisa cari, maksudnya walaupun channelnya nggak usah harus kayak misalnya aku ke Papa gitu ya, misalnya dari temen ke temen aja. Terus kalau misalnya emang mau nyoba itu buat aku sih enak banget sih gitu kalau emang ada niatan ke sana, terus mau nyoba sebagai freelance dulu, ikutin dari awal, bener-bener dari awal, dari jongos banget itu tuh menurut aku pengalamannya yang harus lu lewatin dulu gitu. Karena akhirnya lu menghargai bahwa jadi paham gitu kenapa sih misalnya pada saat itu si Bob Chappell mintanya begini. Aku juga dia tahu gitu, oh kenapa dia mintanya begini, kenapa kita harus jam segini pas, kenapa harus kita begitu. Menurut aku itu pelajaran yang kalau lu dari bawah lu akan dapat itu semua gitu. Oke, berarti gitu. Kalau mau nyemplung di dunia apa namanya produksi, walaupun mungkin dia capek ya, mungkin bakal di dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip dibully atau diploncol lah istilahnya, yang benarnya pasti bakal disuruh ini itu, mungkin bakal agak sedikit dikerjain sama senior, apalagi kan di Indonesia kan senioritas lumayan ya. Itu kan hierarkinya lumayan gitu kan. Peninggalan zaman Belanda. Jadi harus mau walaupun capek ya dari bawah. Karena secapek-capeknya seru kok gitu. Ada serunya gitu. Pasti ada cerita yang nanti bisa diceritain gitu loh. Misalnya waktu ntar dia udah jadi yang gedenya kayak apa segala macam, dia tahu persis gitu. Ya gue tahu rasanya waktu lu jadi lu kok gitu. Itu penting banget menurut aku, itu seru banget kok gitu. Nah, sekarang ke depannya kira-kira ada kepikiran punya PH sendiri kah atau mau jadi apa lagi nanti kalau misalkan nyemplung lagi di dunia produksi?
Belum kepikiran sih. Belum kepikiran. Cuma kalau misalnya ada kayak kayaknya aku lebih stuck di zaman yang awal itu gitu. Jadi kalau misalnya aku disuruh ngulang lagi nih dengan semua orang yang sama itu aku sih mau sih. Oke. Berarti lebih jadi kru lagi gitu ya. Jadi kru mungkin, tapi krunya mungkin agak ya mungkin udah senior kru lah ya. Iya, ya bisa ngajarin ke teman-teman yang masih baru kayak gitu. Oke deh Bah, kali ya. Begitu? Kita Oke. Ngobrol-ngobrolan serserah kali ini sangat menarik banget nih, karena kita juga mungkin ada teman-teman yang pengen sharing ya nantinya di obrolan kita bisa langsung aja gabung di sini. Mungkin tadi kan Lila bukan orang dari advertising, tapi juga akhirnya mencoba nyemplung di dunia produksi, juga ternyata banyak pengalaman menarik di kehidupannya gitu. Jadi mungkin teman-teman juga kalau mau yang ikutan ngobrol-ngobrol dengan kita ya kontak kita aja. Iya, karena biar gimana pun juga kan kita kehidupan serba-serbi agensi itu salah satu hubungannya adalah dengan third party, which is dalam hal ini production. Nah ini ada satu secuplikan aja untuk dari production. Pasti ada yang lain-lainnya lagi. Ya mungkin nanti Lila dan teman-teman mungkin bisa banyak lagi ya. Bisa. Menceritakan bagaimana seluk-beluk di dunia periklanan, terutama di balik layar. Mungkin kan banyak orang yang belum tahu tadi kan juga gimana hebohnya di balik dunia pembuatan iklan kan seperti itu ternyata. Iya. Kalau sekarang kan teman-teman cuma menikmati iklannya, tapi gimana perjuangan di balik iklan kan belum banyak yang tahu. Iya. Jangan lupa sebagai kata terakhir, don't forget, if you have any comments atau apa, please write it down, ditulis, jadi kita juga bisa upgrade kita punya konten. Ya. Is that it? Cukup? Oke. Kita ketemu di serserah berikutnya. Jangan lupa subscribe dan like video ini biar gak ketinggalan video-video serserah berikutnya. Oke, thank you good people. Thank you. Serserah, serba-serbi agensi.